Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Strategi Digital. Baik, yang pertama yaitu Digital Strategi dan Green Vision 2045. Manajemen digital strategi merupakan perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan penggunaan teknologi digital untuk mencapai tujuan bisnis yang jangka panjang, meningkatkan daya saing, efisiensi, dan nilai tambah bagi pelanggan. Intinya, digital strategi rencana jelas cara organisasi memakai teknologi data dan saluran digital untuk mendukung visi dalam mengubah model kerja dan menciptakan keunggulan kompetitif dan berfokus pada integrasi teknologi dengan strategi bisnis, bukan sekedar alat pendukung mencakup data transformasi untuk bekerja. Adapun mengenai Green Vision 2045 adalah visi besar dan arah jangka panjang yang menggabungkan transformasi digital dengan cara berfokus pada lingkungan kerja, pembangunan ekosistem yang cerdas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun 5 pilar yang utama yaitu pertama, integrasi hijau yang menyatukan sistem digital dan proses kerja agar berjalan terpadu sekaligus mengurangi dampak lingkungan, misalnya pengurangan kertas dan konsumsi energi. Yang kedua adalah data untuk berkelanjutan, yaitu menggunakan data dan analitik untuk memantau, mengukur, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam serta energi. Yang ketiga yaitu inovasi ramah lingkungan, yaitu bagaimana cara mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam menerapkan teknologi baru yang mendukung pelestarian alam serta ekonomi hijau. Yang keempat itu efisiensi dan skalabilitas berkelanjutan, yaitu menyederhanakan proses kerja dan memastikan sistem dapat berkembang tanpa menambah beban atau kerusakan pada lingkungan. Kelima yaitu keamanan, kepatuhan, dan tanggung jawab, yaitu menjamin keamanan data, mematuhi aturan lingkungan, serta membangun kepercayaan publik melalui operasi yang bertanggung jawab. Jadi digital strategi sangat berperan sebagai peta jalan dan langkah kerja teknis, sedangkan Green Vision yaitu menjadi tujuan akhir yang mengarahkan transformasi agar tidak hanya maju secara teknologi tetapi juga berkelanjutan, yaitu hemat sumber daya dan ramah lingkungan. Keduanya bersinergi untuk menciptakan organisasi cerdas, efisien, dan peduli masa depan bumi. Baik, yang kedua dari ini adalah teknologi hijau dan digital ekosistem. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai teknologi hijau dan digital ekosistem. Teknologi hijau merupakan penerapan ilmu, pengetahuan teknik, dan peralatan yang dirancang untuk melestarikan lingkungan, mengurangi dampak buruk aktivitas manusia terhadap alam, serta menghemat penggunaan sumber daya. Prinsip utama efisiensi energi yaitu mengurangi limbah, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan pemanfaatan energi yang terbarukan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan meminimalkan jejak karbon. Ekosistem digital adalah jaringan yang terhubung yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, layanan manusia, dan proses kerja yang saling berinteraksi dalam lingkungan yang berbasis teknologi. Ekosistem ini berjalan sebagai satu kesatuan sistem yang dinamis yang memungkinkan pertukaran informasi, kolaborasi, dan penciptaan nilai tambah. Adapun ciri utamanya yaitu terintegrasi, saling bergantung, terbuka, dan terus berkembang mengikuti kebutuhan serta penggunaan kemajuan zaman. Hubungan antara keduanya yaitu teknologi hijau dan digital ekosistem, di mana penerapan teknologi hijau ke dalam ekosistem digital menjadikan sistem teknologi lebih hemat energi, efisien, dan ramah lingkungan. Keduanya menciptakan lingkungan kerja dan layanan cerdas sekaligus berkelanjutan, mendukung efisiensi operasional tanpa merusak alam.
Baik, yang ketiga yaitu saya akan membahas mengenai eco design thinking dan business model, yang dimana eco design thinking merupakan pendekatan kreatif dan struktur dalam merancang produk, layanan atau solusi dengan menempatkan prinsip pelestarian lingkungan sebagai dasar utama. Selain kebutuhan pengguna dan kelayakan fungsi prosesnya, yaitu menggabungkan cara berpikir desain yang berpusat pada manusia dan dengan pertimbangan dampak lingkungan. Di setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses penggunaan hingga cara pembuangan atau daur ulang di akhir masa pakai, yang bertujuan untuk menciptakan inovasi yang tidak hanya bermanfaat dan menarik tetapi juga hemat sumber daya, rendah emisi, aman bagi alam, dan berkelanjutan. Adapun model bisnis yang berkelanjutan adalah kerangka yang menjelaskan bagaimana organisasi menciptakan, menyampaikan, dan mendapatkan nilai tidak hanya dalam bentuk keuntungan ekonomi, tetapi juga bermanfaat sosial dan perlindungan lingkungan. Model ini mengubah cara konvensional dengan mengintegrasikan prinsip hijau ke dalam seluruh rantai nilai, mulai dari pasokan bahan, proses produksi, sistem penjualan, hingga hubungan dengan pelanggan. Antara lain yaitu ekonomi sirkular, yang dimana ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk menjaga nilai sumber daya dan produk. Seterusnya itu produk sebagai layanan, rantai pasok ramah lingkungan, dan inovasi nilai tambah yang nilai pasok yang ramah lingkungan dan inovasi nilai tambah berbasis berkelanjutan. Adapun hubungan antara eco-design dan eco-design thinking berperan sebagai metode dan cara berpikir untuk merancang solusi yang ramah lingkungan, sedangkan model bisnis berkelanjutan menjadi wadah dan cara menerapkan solusi agar dapat berjalan, berkembang, menghasilkan keuntungan jangka panjang. Keduanya bersinergi untuk menciptakan usaha yang kompetitif, menguntungkan sekaligus bertanggung jawab terhadap alam. Selanjutnya yang ketiga itu mengenai strategi digital untuk UMKM hijau. Untuk UMKM hijau adalah serangkaian rencana dan langkah penerapan teknologi yang disesuaikan khusus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak atau berprinsip pada berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan praktek ramah alam. Tujuannya yaitu mengembangkan usaha sekaligus menjaga komitmen terhadap lingkungan. Adapun poin utama pada strategi yaitu pertama, pemasaran digital berbasis nilai, yaitu di mana menggunakan media sosial, situs web, dan pasar daring untuk mempromosikan produk dengan menonjolkan keunggulan yang ramah lingkungan, menggunakan bahan alami, kemasan daur ulang atau proses rendah emisi. Ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan menarik konsumen yang peduli lingkungan. Kedua yaitu operasional efisiensi dan hijau, yaitu memanfaatkan aplikasi dengan sistem digital untuk mengelola stok, keuangan, dan administrasi secara kertasless atau tanpa kertas. Mengotomatisasi proses agar hemat waktu, tenaga, dan sumber energi. Yang ketiga yaitu rantai pasok terpadu, yaitu dengan menggunakan platform digital untuk memantau asal-usul bahan baku, memastikan pasokan dari sumber berkelanjutan, dan mengurangi jejak karbon dalam pengiriman. Keempat yaitu pengalaman pelanggan, yaitu dengan memberikan layanan yang transparan melalui data digital, misalnya menunjukkan jejak karbon produk atau cara daur ulang untuk kemasan agar pelanggan paham nilai lingkungan yang mereka dukung. Yang kelima yaitu inovasi produk dan layanan, yaitu dengan menggunakan data pasar dari media digital untuk mengembangkan produk yang
baru yang lebih ramah lingkungan atau menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pasar hijau yang terus berkembang. Jadi penerapan strategi digital menjadi UMKM hijau lebih mudah dikenal, lebih efisien, biaya lebih luas jangkauan pasarnya, dan tetap konsisten menjalankan prinsip berkelanjutan dan menjadi unggul kompetitif yang kuat di masa depan. Baik, poin yang kelima yaitu implementasi dan change management, yaitu kita tahu implementasi adalah tahap nyata penerapan rencana dari strategi sistem atau kebijakan yang telah disusun dalam aktivitas operasional sehari-hari organisasi. Proses ini mencakup penyiapan sumber daya, pelatihan tenaga kerja, pemasangan sistem, uji coba hingga pelaksanaan penuh keberhasilan. Implementasi ini diukur dari kesesuaian hasil dengan rencana, kelancaran proses, dan penerapan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kuncinya adalah persiapan matang, komunikasi yang jelas, dan pemantauan berjalan untuk mengatasi kendala yang muncul, sedangkan manajemen perubahan adalah pendekatan struktur untuk membantu individu, tim, dan seluruh organisasi dari kondisi saat ini menjadi kondisi masa depan yang diinginkan. Dengan tujuan adalah agar perubahan baik berupa sistem baru, cara kerja berbeda, atau transformasi nilai berjalan mulus dan diterima dengan baik dan menghasilkan dampak positif tanpa menimbulkan gangguan yang berarti. Langkah utamanya yaitu meliputi membangun kesadaran akan kebutuhan perubahan, membangun komitmen, memberikan pelatihan, mengelola hambatan atau penolakan, serta menanamkan perubahan menjadi budaya baru yang tetap berjalan. Jadi hubungan keduanya adalah implementasi, tindakan mewujudkan rencana, sedangkan manajemen perubahan adalah cara mengelola transisi dan penerimaan terhadap perubahan yang terjadi selama proses tersebut. Tanpa manajemen perubahan yang baik, implementasi seringkali terhambat oleh penolakan atau ketidaksiapan tim. Keduanya harus berjalan beriringan agar perubahan atau sistem baru dapat diterapkan oleh semua pihak dan memberikan manfaat yang jangka panjang. Baik, poin keenam adalah Grand Supply dan Chain Digital, yaitu konsep yang menerapkan manajemen rantai pasok yang menggabungkan prinsip berkelanjutan lingkungan dengan pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh yang bertujuan untuk mengelola aliran bahan baku, proses produksi, penyimpanan, pengiriman, hingga pengelolaan produk akhir agar efisien, hemat sumber daya, dan ramah lingkungan. Adapun poin utamanya itu pertama, integrasi teknologi dan prinsip hijau, yaitu menggunakan sistem informasi, data, dan platform digital untuk memantau, mengendalikan, dan mengoptimalkan setiap tahap rantai pasok sehingga dapat menekan dampak negatif terhadap alam. Kedua yaitu pelacakan dan transparansi, yaitu memungkinkan pemantauan asal-usul bahan baku, jejak karbon, dan proses pengiriman secara real time. Ini menjamin bahwa semua mitra kerja menerapkan standar ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu efisiensi sumber daya, di mana teknologi dapat membantu mengurangi pemborosan bahan, energi, dan kemasan, serta dapat mengoptimalkan rute pengiriman untuk memangkas emisi gas buang dan biaya operasional. Yang keempat yaitu ekonomi sirkular, yaitu mendukung proses daur ulang, penggunaan kembali bahan, dan pengelolaan limbah yang tercatat dan terorganisir secara digital agar lebih terukur dan terencana. Konsep ini mengubah rantai pasok konvensional menjadi sistem yang cerdas dan bertanggung jawab. Green Supply Chain Digital tidak hanya meningkatkan produktivitas, kecepatan layanan, tetapi juga menjadi nilai tambah usaha dalam memenuhi tuntutan pasar yang semakin peduli lingkungan serta
peraturan berkelanjutan yang ketat. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga materi ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.